Bab 181, dia adalah dewiku. Heiti, wakil komandan pengawal kota Jinde, mengalahkan prajurit dan mengganggu ketertiban kota Jinde. Ini adalah kejahatan pertama. Heiti, wakil komandan pengawal kota Jinde, mengejar dan membunuh murid Sekte Tianji. Ini adalah kejahatan kedua. Menurut perintah Sekte Tianji, tangkap dan segera kembali ke klan. Jika ada perlawanan, bunuh tanpa ampun. Lin Chen memegang kartu tugas dan berkata dengan suara tenang. Saat suara Lin Chen keluar, seluruh penginapan menjadi sunyi dalam sekejap. Semua orang menoleh dan mata mereka tertuju pada Lin Chen, penuh rasa tidak percaya. Lin Chen tidak bertanya pada Heiti apakah dia benar-benar memburu murid Sekte Tianji, karena Lin Chen tahu bahwa meskipun dia bertanya, Heiti akan menyangkalnya. Dan dari diskusi para penjaga di gerbang kota dan perkataan pelayan, dia sudah yakin bahwa Heiti pasti memburu murid-murid Sekte Tianji. Item yang satu ini cukup untuk menghukum Kurogane. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Lin Chen melemparkan kartu tugas di tangannya ke arah Heiti, dan kartu itu mendarat tepat di depan Heiti. Melihat pemandangan ini dan mendengar kata-kata ini, kilatan ketakutan segera muncul di mata Heiti, tetapi segera, ketakutan di matanya menghilang, dan dia meraung, omong kosong. Saya, Heiti, melakukan hal-hal yang berlebihan, dan Sekte Tianji adalah bagaimana saya bisa, salah satu dari 5 sekte raksasa di wilayah Yan'an, memburu murid-murid Sekte Tianji. Apakah Anda telah memburu murid-murid Sekte Tianji? Anda mengetahuinya di dalam hati Anda. Sekarang, ikuti saya kembali ke Tianji Sekte segera, jika tidak, kami akan membunuh mereka di tempat. Suara Lin Chen samar, tetapi kata-katanya disampaikan ke seluruh penginapan dengan sangat jelas. Mendengar ini, pria parubaya di puncak alam Tiangang di sebelah Heiti juga mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, "Adik, apakah kamu salah?" Meskipun Heiti memiliki temperamen yang panas, mengejar dan membunuh murid Sekte Tianji adalah sebuah kejahatan serius. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Lin Chen tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa, hanya menatap Heiti tanpa berkedip. Benar saja, setelah mendengar Lin Chen memintanya untuk segera mengikutinya ke Sekte Tianji, wajah Heiti langsung menjadi bingung, dan tubuhnya sedikit gemetar, seolah dia takut. Heiti berbalik dan menatap Lin Chen dengan matanya, "Kamu, prajurit alam Tiangang tingkat menengah, berani membiarkanku kembali ke sekte. Wah, kamu terlalu muda." "Ya, saya telah memburu Sekte Tianji. Murid, pada saat itu kami menemukan ramuan spiritual khusus berusia 300 tahun pada saat yang sama. Bajingan itu hanya selangkah lebih maju dari saya, jadi saya tidak mendapatkan ramuan spiritual khusus tersebut. Saya tidak mau melakukannya jadi. Saya ingin membunuhnya. Sayang sekali. Saya tidak menyangka dia akan mengembalikannya. Saya telah mengembangkan keterampilan tubuh saya ke tingkat yang sangat tinggi, dan meskipun saya lebih kuat darinya, saya tidak dapat mengejarnya." Sebagai dia berbicara, mata Heiti berangsur-angsur menjadi merah padam. Dia memandang Lin Chen, terkekeh, dan berkata, "Nak, aku tidak akan kembali ke Sekte Tianji. Jika kamu tahu apa yang terjadi, segera minggir. Jika tidak, aku akan membunuhmu." "Hehe, aku menang, aku tidak keberatan membunuhmu. Sebagai murid Sekte Tianji, masalahnya adalah setelah aku membunuhmu, aku akan pergi ke kota dosa, di mana meskipun Sekte Tianji mengirim lebih banyak murid, mereka tidak akan bisa melakukan apapun kepadaku." Seperti yang Lin Chen pikirkan, Heiti memang memburumu. Seorang murid dari Sekte Tianji. Faktanya, Heiti telah memburu murid-murid Sekte Tianji. Selama dia mengikuti Lin Chen kembali ke Sekte Tianji hanya akan menghukumnya dan tidak langsung membunuhnya. Namun, sekte tersebut mengeluarkan pemberitahuan bahwa jika dia melawan, dia akan dibunuh di tempat. Perintah untuk membunuh. Jelas, sekte tersebut juga memiliki rencana untuk besi hitam. Mereka yang telah memperoleh informasi Rincin tahu betul apa yang dia lakukan di kota Jinde, jadi dia mengeluarkan perintah seperti itu. Banyak prajurit di sekitarnya tidak menunjukkan banyak keterkejutan setelah mendengar kata-kata Kurogane, dan mereka jelas mengetahui sesuatu tentang masalah ini. Tapi ekspresi pria parubaya di puncak alam Tiangang di sebelah Heiti berubah. Dia segera menggelengkan kepalanya dan menoleh ke samping. Dia tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Lagi pula, jika dia mengambil tindakan terhadap Lin Chen, dia akan diserang dan dibunuh dari belakang atas kejahatan menjadi murid Sekte Tianji. Mulai sekarang, dia akan menjalani hidupnya dengan diburu oleh murid Sekte Tianji. Tidak ada kejutan di wajah Lin Chen. Dia menatap Heiti dan berkata dengan tenang, "Kamu bisa mencobanya." "Wah, karena kamu tidak tahu cara mengenali wajah, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Ekspresi galak melintas di wajah Heiti, dengan raungan rendah, dia membalikkan tangannya, mengeluarkan tombak putih keperakan yang panjangnya hampir 10 kaki, dan menusuk Lin Chen dengan satu tembakan. "Saya tidak tahu apakah harus hidup atau mati." Melihat adegan ini, Lin Chen berhenti berbicara omong kosong dan membalikkan tangannya. Bang! Pedang roh sejati telah terhunus.
Kilatan cahaya pedang melintasi penginapan dengan kecepatan yang sangat tinggi, segera diikuti oleh suara tajam dari logam yang berpotongan dan suara tajam dari cabang yang patah. Klik. Pedang roh sejati Lin Chen berpotongan dengan tombak putih keperakan Heiti pada saat hampir bertabrakan. Tombak putih keperakan mengeluarkan bunyi klik yang tajam dan langsung pecah menjadi dua bagian. Taklukkan iblis. Pada saat yang sama, Lin Chen melambaikan pedang roh sejati di tangannya lagi, dan menggunakan bentuk pertama teknik pedang penakluk iblis untuk menaklukkan iblis. Dalam sekejap, ular piton raksasa yang menjulang dan sangat besar muncul dari pedang roh sejati. Ular piton raksasa itu menatap ke arah Kurogi dengan mata dingin dan kejam, lalu membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit Kurogi. Dengan kepulan, pedang roh sejati Lin Chen dengan mudah mengenai tubuh Heiti saat berikutnya, terdengar suara dentang lagi, dan pedang roh sejati terselubung. Seluruh proses selesai dengan lancar dan mulus tanpa gangguan apapun. Kamu. Kecepatan serangan Lin Chen begitu cepat sehingga Heiti terkena pedang Lin Chen. Dia masih dalam keterkejutan karena tombak putih keperakannya dipotong oleh pedang roh sejati Lin Chen. Dia melebarkan matanya dan menatap Lin Chen dengan keengganan dan ketakutan. Saat berikutnya, segumpal darah tiba-tiba muncrat dari dadanya, tubuhnya terjatuh ke tanah, bergerak-gerak sejenak, dan mati di tempat. Seluruh Jin Yuan In sunyi senyap. Semua orang memandang Lin Chen dengan tatapan kosong. Heiti, seorang prajurit di puncak alam Tiangang, sebenarnya dibunuh oleh dua pedang Lin Chen. Anda harus tahu bahwa Lin Chen hanya berada di tahap tengah alam Tiangang, 2 tingkat lebih rendah dari Heiti. Namun, hasil pertempurannya adalah Heiti mati. Dilihat dari penampilannya, tampaknya Lin Chen masih memiliki sisa kekuatan. Dalam pertempuran ini, dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Kiss. Pedang yang sangat cepat, serangan yang sangat kuat. Pria paruh baya di puncak alam Tiangang yang berdiri bersama Heiti sebelumnya menghirup udara dingin dan menatap Lin Chen dengan sedikit ketakutan dan ketakutan. Di matanya warna. Tingkat budidayanya sama dengan Heitai, yang berada di puncak alam Tiangang, dan kekuatan mereka hampir sama. Dengan kata lain, jika Lin Chen dapat membunuh Heitai dengan mudah, maka dia juga dapat dengan mudah membunuh yang tengah. Pria tua yang berada di puncak alam Tiangang. Memikirkan hal ini, pria paruh baya di puncak alam Tiangang merasa beruntung. Untungnya, dia tidak menyerang Lin Chen dengan gegabah sebelumnya, jika tidak, dia akan menjadi mayat yang dingin sekarang. Lin Chen melirik tubuh Heiti di tanah, meletakkan kartu misi di tanah, dan menunjukkan senyuman di wajahnya. Misi bintang 4 pertama, selesai. Jika 4 bulan lalu, menghadap puncak alam Tiangang prajurit, Lin Chen mungkin perlu waktu untuk membunuhnya. Tapi Lin Chen berbeda sekarang, budidayanya sudah berada di tahap tengah alam Tiangang, dan dia telah menguasai teknik pedang penakluk iblis ke bentuk kedua. Lebih penting lagi, pedang di tangannya saat ini adalah setengah langkah nyata senjata. Kekuatan pedang dari senjata setengah langkah sangatlah besar. Ketika seorang pejuang menggunakan senjata setengah langkah untuk melakukan seni bela diri, kekuatan yang diberikannya juga lebih kuat daripada menggunakan senjata biasa untuk melakukan seni bela diri. Dengan kata lain, jika Lin Chen menggunakan pedang baja halus, atau pedang hantai menggunakan teknik pedang penakluk iblis untuk membunuh besi hitam, dia tidak akan pernah bisa membunuhnya dengan dua pedang. Tapi dengan pedang roh asli dan senjata setengah langkah asli, Lin Chen bisa melakukan ini. Inilah kekuatan senjata setengah langkah yang sebenarnya. Kekuatan jiwa Lin Chen dilepaskan dan menutupi tubuh Heiti. Lin Chen menemukan total lebih dari 10 cincin nai di tubuh Heitai. Dia tidak terlalu melihatnya. Setelah menyingkirkan semua cincin nai, dia berbalik, menuju lurus ke arah lain. Misi sekte kedua adalah pergi ke negeri es dan salju untuk menemukan bunga malam salju. Negeri es dan salju agak jauh dari sekte Tianji, tetapi jika Anda mengambil Wind Thunder Leopard, Anda dapat mencapainya itu dalam 2 atau 3 hari. Lin Chen membeli macan tutul angin dan guntur di kota Jinde dan segera menuju ke tanah es dan salju di sekte Tianji. 5 hari kemudian, Lin Chen berjalan keluar dari tanah es dan salju karena malu. Tanah es dan salju sama dengan pegunungan Molian. Ada banyak monster di dalamnya, tetapi tempat ini jauh lebih berbahaya daripada pegunungan Molian. Suhu di sini sangat rendah, dan bahkan para pejuang pun akan merasa kedinginan. Dan Sue Yehua terletak jauh di dalam tanah es dan salju, bahkan Lin Chen tidak dapat menahan suhu yang sangat rendah di kedalaman tanah es dan salju. Untungnya, setelah menghabiskan 5 hari, Lin Chen membunuh dan memblokir sejumlah besar monster, dan akhirnya menemukan Sue Yehua. Setelah menemukan Wind Thunder Leopard, Lin Chen berbalik dan melanjutkan ke misi bintang 4 berikutnya dari sekte tersebut. Waktu berlalu dengan tenang. Beberapa hari kemudian, sekte Tianji. Di masa lalu, banyak murid sekte Tianji yang keluar masuk, tetapi sekarang, ada banyak murid sekte yang melewati tempat ini. Banyak murid dalam dari sekte Tianji yang sedang pergi menjalankan misi pada dasarnya telah kembali ke sekte tersebut.
Para prajurit ini berjalan berpasangan dan bertiga menuju gerbang dalam Sekte Tianji. Pernahkah kamu mendengar? Dalam beberapa hari terakhir, murid jenius yang dikirim oleh Sekte untuk menjadi utusan patroli untuk berpatroli di kerajaan sekuler wilayah Yanan juga akan kembali. Apa? Murid utusan patroli kembali ke Sekte? Kalau begitu aku bisa bertemu kakak senior Sue Lingyun lagi. Kakak senior Sue adalah idolaku, dia adalah dewiku, sudah 2 tahun, aku sudah lama tidak mendengar kabar darinya, aku belum melihatnya secara langsung. Bukan hanya itu. Kakak senior Sue, dan banyak murid jenius Sekte dalam lainnya. Banyak murid Sekte dalam berbicara dengan suara rendah saat mereka berjalan pergi. Ada juga murid yang pergi ke gerbang dalam sendirian. Wajah murid-murid ini penuh dengan ketidakpedulian, dan tubuh mereka memancarkan roh jahat, siapapun yang mendekat dapat merasakan tekanan yang luar biasa. Sekte Tianji adalah salah satu dari 5 sekte besar di wilayah Yanan, yang memiliki banyak murid, dan di antara mereka pasti ada murid dengan kemampuan tersembunyi yang ingin membuat gebrakan dalam kompetisi sekte dalam. Pada saat ini, kompetisi sekte dalam semakin dekat, dan murid-murid ini secara alami akan menunjukkan wajah mereka dan tampil di depan umum. Waktu berlalu sangat cepat, dalam sekejap mata, 1 bulan berlalu, dan seiring berjalannya waktu, seluruh sekte Tianji menunjukkan pemandangan yang hidup, dengan sejumlah besar murid berjalan bolak-balik di sekte tersebut. Selama bulan ini, seluruh murid Sekte Tianji di peringkat Sekte Tianji juga telah ditantang oleh banyak murid Sekte dalam. Demikian pula, beberapa orang menantang Lin Chen. Namun, orang-orang ini mencari ke seluruh Sekte Tianji dan gagal menemukan Lin Chen. Dalam keputusasaan, para penantang ini harus menyerah. Bab 182, Inspektur kembali. Tinggal beberapa hari lagi menuju kompetisi gerbang dalam. Seluruh Sekte Tianji sangat ramai, dan murid-murid Sekte tersebut terlihat berjalan kemana-mana. Banyak murid yang jarang terlihat kini muncul dan menunjukkan sosok mereka, berniat untuk memenangkan peringkat yang bagus dalam kompetisi sekte dalam ini. Gemuruh. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang hebat di langit. Setelah mendengar suara ini, banyak murid mengangkat kepala dan melihat ke arah langit. Sebuah kapal layar besar, panjang ratusan kaki dan lebar 100 kaki, muncul di langit Sekte Tianji. Di haluan kapal layar besar itu terdapat kepala naga, dengan bola naga berwarna merah darah tertelan di mulutnya. Kepala naga ini jelas sudah mati, namun ketika jatuh ke mata banyak murid, ia memancarkan aura yang tiada taraf dan tak tertandingi. Tekanan yang menakutkan. Merasa tercekik. Di sisi kapal layar besar itu terdapat beberapa pilar panjang yang menjulang tinggi, dan buritan kapal dibuat menyerupai ekor naga. Seluruh perahu layar besar itu terlihat seperti naga yang besar dan kekar, memberikan perasaan yang sangat mengejutkan. Itu adalah perahu Dharma terbang yang menjemput murid-murid yang bertugas sebagai inspektur ketika mereka keluar. Besar sekali dan perkasa. Ini pertama kalinya saya melihat perahu Dharma terbang. Perahu Dharma terbang itu sangat mahal. Sekte Tianji kami hanya memiliki satu yang seperti ini. Saya sangat beruntung melihatnya sekali. Kapal ajaib terbang, seperti namanya, adalah alat transportasi para pejuang. Biaya pembuatan kapal ajaib terbang sangatlah tinggi, membutuhkan bahan yang sangat berharga dan dalam jumlah besar, serta membutuhkan puluhan ahli tempa untuk menempa kapal ajaib terbang. Pasukan dan keluarga biasa tidak memiliki sumber daya finansial dan material yang begitu besar untuk membuat kapal ajaib terbang. Misalnya, keluarga Lin tempat Lin Chen berada adalah keluarga terbesar di kota Zhenwu dan mengendalikan seluruh kota Zhenwu. Namun demikian, keluarga Lin adalah seluruh klan mungkin tidak dapat membangun kapal ajaib terbang sebesar itu. Oleh karena itu, kapal terbang Dharma ada harganya tetapi tidak ada pasarnya. Sangat berharga. Di wilayah Yanan, hanya 5 sekte raksasa yang masing-masing memiliki kapal ajaib terbang sebesar itu. Sekte lainnya tidak memiliki kapal ajaib terbang sama sekali. Gemuruh. Kapal ajaib terbang besar yang diparkir di langit di atas alun-alun gerbang dalam Sekte Tianji. Di atas kapal, sejumlah besar prajurit yang mengenakan seragam murid gerbang dalam Sekte Tianji terlihat samar-samar berjalan bolak-balik. Di haluan kapal ajaib terbang, ada beberapa tetua dari sekte dalam Sekte Tianji berdiri dengan tangan di belakang punggung dan mulut sedikit terbuka, seolah-olah mereka sedang berbicara satu sama lain. Perhatian semua murid di kapal metode terbang akan tinggal selama setengah cangkir teh. Silakan segera turun. Seorang diaken Sekte Tianji berdiri di tepi kapal metode terbang dan membuka mulutnya kepada banyak murid dalam di kapal. Tengah kapal metode terbang. Ketinggian tempat kapal ajaib terbang itu berada saat ini adalah sekitar 1000 meter di atas tanah. Selama para murid memperhatikan dan melompat, tidak ada masalah sama sekali. Segera setelah diaken selesai berbicara, dia melihat seorang prajurit yang mengenakan pakaian murid dalam dari Sekte Tianji tiba-tiba melompat keluar dari kapal ajaib terbang. Memanggil. Orang ini mendarat dengan mantap di alun-alun gerbang dalam Sekte Tianji. Orang pertama memimpin, dan segera,
sejumlah besar murid melompat dari kapal Dharma terbang satu demi satu. Dan hampir setiap murid yang melompat dari kapal terbang Dharma berada di puncak alam Tiangang. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang kuat, memancarkan aura yang tiada taraf. Lebih dari 300 orang. Mereka semua jenius dari sekte dalam sekte Tianji. Kis. Sangat kuat, begitu banyak murid di puncak alam Tiangang. Mereka memang jenius yang telah keluar untuk menjadi inspektur. Setelah 2 tahun pengalaman, kekuatan mereka mungkin telah melampaui kita sejauh ini. Sayang sekali. Saya tidak kalau tidak, jika saya terpilih sebagai inspektur, kultivasi dan kekuatan saya pasti akan meningkat pesat. Banyak murid batin memandang dengan iri pada banyak inspektur yang melompat turun dari kapal terbang. Murid. Anda harus tahu bahwa murid-murid yang dapat dipilih oleh tetua sekte Tianji untuk menjadi inspektur dan mengikuti pelatihan semuanya sangat berkualitas dan merupakan talenta kelas 1. Ketika murid-murid ini keluar untuk menjadi inspektur, kekuatan mereka sudah sangat kuat. Sekarang setelah beberapa tahun berlalu, kekuatan mereka mungkin telah berkembang ke tingkat yang menakutkan. Saat banyak murid sedang berdiskusi, tiba-tiba, sosok cantik berbaju putih melompat keluar dari perahu ajaib terbang. Sosoknya muncul di udara, dan sepertinya ada sesuatu di bawah kakinya, menyeret tubuhnya dan meluncur ke depan dengan mantap sejauh ratusan meter. Pada akhirnya, seluruh orang itu mendarat dengan ringan di alun-alun gerbang dalam sekte Tianji. Banyak murid batin memandang sosok cantik ini dengan terpesona. Seorang murid di alam Tiangang akhir bergumam pada dirinya sendiri, apakah itu kakak senior Sue Lingyun? Itu dia. Kakak senior Sue juga kembali. Kis, kakak senior Sue juga Tiangang sekarang. Tingkat kultivasi puncak. Saya ingat ketika dia menjadi inspektur, tingkat kultivasinya masih dalam tahap awal alam Tiangang. Hanya dalam 2 tahun, dia dipromosikan ke puncak alam Tiangang. Sungguh kecepatan kultivasi yang cepat. Kakak senior Sue adalah orang kelas 1. Dia jenius, dan hanya ada sedikit murid yang bisa menandinginya di sekte dalam. Dia berlatih dengan cepat, itu sudah pasti. Sosok cantik berpakaian putih yang melompat dari pesawat kapal ajaib itu tidak lain adalah Sue Lingyun. 2 tahun telah berlalu, Sue Lingyun telah banyak berubah. Ada aura jahat samar di tubuhnya, terlihat jelas bahwa dia telah mengalami pertarungan nyata dalam 2 tahun terakhir. Kultivasinya sudah berada di puncak alam Tiangang dibandingkan dengan 2 tahun lalu, baik budidaya maupun kekuatannya telah meningkat pesat. Saat tubuh Sue Lingyun jatuh ke tanah, sesosok gadis tiba-tiba datang dari sisi lain alun-alun. Dengan senyuman di wajahnya, dia mengulurkan tangan dan menepuk bahu Sue Lingyun dan berkata, "Ha, Lingyun, kamu akhirnya kembali." Itu Aosin. Beberapa hari yang lalu, Aosin menerima kabar bahwa murid sekte dalam yang keluar untuk menjadi inspektur semuanya akan kembali ke sekte hari ini. Oleh karena itu, Aosin datang ke alun-alun sekte dalam lebih awal untuk bersiap menyambut Sue Lingyun. Sue Lingyun tersenyum dan berkata, "Lama tidak bertemu, si Aosin. Sudah 2 tahun. Anda sekarang berada di puncak alam Tiangang. Saya masih di tahap akhir alam Tiangang. Kesenjangan di antara kita semakin besar dan lebih besar." Aosin menghela nafas sedikit. Ketika Lin Chen dan Aosin pergi ke Pegunungan Molian untuk melakukan misi sekte 4 bulan lalu, tingkat budidayanya telah mencapai alam Tiangang akhir. 4 bulan kemudian, tingkat budidaya Aosin juga telah meningkat. Meningkat pesat. Saya yakin tidak akan lama lagi dia bisa menerobos dan menjadi pejuang alam puncak Tiangang. Sue Lingyun tersenyum dan berkata, "Kamu juga telah membuat banyak kemajuan. Saya punya pil di sini yang dapat kamu gunakan." Mengatakan itu, Sue Lingyun. Dia pergi ke Pegunungan Molian bersama Lin Chen untuk menanyakan tentang gelombang binatang buas di kota Jinya. Kekuatan yang ditunjukkan Lin Chen pada saat itu waktu benar-benar mengejutkan. Dia baru berada di tahap awal alam Tiangang, tapi dia bisa bersaing dengan monster roh raksasa tingkat 5. Dengan kultivasimu di alam pemurnian tubuh, sudahkah kamu mencapai puncak peringkat Tianji? Sue Lingyun tertegun sejenak, lalu senyuman muncul di wajahnya. 2 tahun lalu, ketika Lin Chen masih di sekte dalam, Sue Lingyun tahu bahwa Lin Chen memiliki kekuatan pedang. Kekuatan pedang adalah keadaan awal dari niat pedang dan sangat kuat. Mereka yang dapat memahami kekuatan pedang adalah jenius di antara para jenius. Lin Chen memiliki kualifikasi seperti itu, tetapi akan aneh jika kekuatannya tidak meningkat setelah 2 tahun. Sebaliknya, sekarang Sue Lingyun tidak bisa tidak menantikannya. Lin Chen akan berpartisipasi dalam kompetisi sekte dalam dan memamerkan kekuatan pedangnya. Saya bertanya-tanya betapa terkejutnya banyak tetua sekte dalam sekte Tianji. Waktu itu. Saat itu, reputasi Lin Chen akan bergema di seluruh sekte Tianji dan seluruh wilayah Yan'an. Kalian pasti tahu kalau mereka yang bisa memahami kekuatan pedang bukanlah orang jenius biasa. Keduanya mengobrol dan berjalan keluar alun-alun. Saat kedua orang itu lewat, banyak murid dalam berbalik untuk memberi jalan bagi Sue Lingyun dan Aosin, dan mata mereka menatap kedua orang itu.
Di tengah alun-alun, tidak jauh dari tempat Sue Lingyun dan Aosin berdiri sebelumnya, seorang murid muda yang juga melompat dari kapal sihir terbang dan telah mencapai puncak budidaya alam Tiangang memusatkan pandangannya ke punggung Sue Lingyun. Sudut mulutnya sedikit terangkat, memperlihatkan sedikit kejahatan. Dengan senyuman di wajahnya, dia bergumam, Lin Chen. Mencapai puncak peringkat Tianji dengan alam pemurnian tubuh. Ini menarik. Namun, saya akan mematahkan kaki siapapun yang berani mendekat Lingyun. Lin Chen, tunggu saja. Meskipun percakapan antara Sue Lingyun dan Aosin tidak keras sebelumnya, indera para pejuang sudah tajam. Selama mereka berkonsentrasi dan jaraknya tidak terlalu jauh, orang lain dapat mendengarnya percakapan antara Sue Lingyun dan Aosin. Saudara senior Hong, saya kenal Lin Chen ini. Di samping murid muda itu, seorang murid batin yang berada di alam Tiangang akhir tiba-tiba berkata. Hongqi, pemimpin generasi baru murid jenius di Sekte Dalam. Bakat dan kekuatan keduanya sangat kuat. Oh, ceritakan secara detail. Wajah Hongqi masih dipenuhi senyuman.